Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 serta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 angkatan 11. Di sini kami mempresentasikan hasil kerja kami tentang resaping berakhlakologi ASN dan tokoh panutan. Berikut adalah anggota dari kelompok kami, kelompok 2. Yang pertama, Muhammad Rijali dengan jabatan ahli pertama Polisi Pamong Praja sebagai ketua kelompok. Yang kedua, Muhammad Apip dengan jabatan ahli pertama Analis Penataan Kawasan Dinas PUPR Perkim sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, M. Indra Nugraha Putra dengan jabatan ahli pertama Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan sebagai anggota kelompok. Yang keempat, Lini Anggraini dengan jabatan ahli pertama Analisis Sumber Daya Air sebagai anggota kelompok. Dan yang terakhir, Resya Fitriana dengan jabatan ahli pertama Penyuluh Pertanian sebagai anggota kelompok. Berikut adalah presentasi dari kami. Yang pertama terkait penerapan nilai-nilai ASN berakhlak di instansi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan di bidang peternakan, seksi kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner. Berakhlak yang pertama yaitu berorientasi pelayanan dengan cara ramah, sapa, senyum. Nah, di sini juga kita melakukan kegiatan monitoring untuk mengetahui secara berkala kondisi kesehatan hewan ternak dan untuk mengetahui kebutuhan pelayanan yang diinginkan oleh para peternak. Yang kedua adalah merespon dan menindaklanjuti tentang permintaan peternak secara cepat, misalnya melakukan pengobatan dan vaksinasi. Dan yang ketiga adalah melakukan evaluasi pelayanan sehingga diharapkan akan memberikan pelayanan yang optimal. 2. Akuntabel, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner secara rutin dengan teliti dan sesuai kondisi sebenarnya. Menggunakan obat-obatan dan vaksin hewan sesuai peruntukannya saat melakukan penanganan kesehatan hewan. Mencatat dan melaporkan data penggunaan stok obat-obatan dan vaksin hewan secara berkala. Yang selanjutnya adalah kompeten, meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti kegiatan pelatihan, workshop, atau seminar yang berkaitan dengan tupoksi, pengendalian kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner. Kemudian yang kedua, bersosialisasi dengan peternak untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nilai harmonis di dalam praktek kerja di suatu instansi. Di antara praktek harmonis yang bisa kita terapkan adalah bergaul dengan ramah terhadap sesama, baik dengan pimpinan, rekan sejawat, maupun tenaga kerja non-ASN tanpa memandang latar belakang sara. Yang kedua, kita membangun lingkungan kerja yang kondusif sehingga meningkatkan kenyamanan saat bekerja. Selanjutnya, kita harus non-diskriminatif dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan kepada peternak, baik peternak dengan skala besar maupun skala kecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nilai loyal. Nilai loyal yang dapat diterapkan di suatu instansi, yakni rajin mengikuti apel pagi sesuai jadwal, kemudian menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Selanjutnya adalah adaptif, dibagi menjadi 3. Yang pertama, menjalankan protokol kesehatan pada saat pandemi COVID-19 pada saat bekerja di kantor maupun di luar lapangan. Yang kedua, terus mempelajari metode-metode baru dalam melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya. Yang ketiga, berperan aktif memberikan ide dan gagasan pada saat mengikuti rapat. Pembahasan yang terakhir adalah kolaboratif, dibagi menjadi 2. Yang pertama, melakukan kolaborasi penanganan kesehatan hewan bersama dengan dokter hewan, paramedik, veteriner, maupun rekan sejawat ahli bidang ilmu lainnya. Yang kedua, menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kesehatan hewan. Demikian presentasi terkait penerapan nilai-nilai ASN di instansi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Selanjutnya adalah presentasi terkait nilai-nilai dasar ASN berakhlak pada tokoh panutan.
Tokoh panutan yang kami pilih adalah Bapak Heru Susanto, Sarjana Sains Terapan. Beliau sebagai koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Awayan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan di Kabupaten Balangan. Perilaku berakhlak. Tokoh panutan yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Beliau dalam melakukan penyuluhan dan pendampingan selalu bersikap ramah, sopan, dan menyapa kepada para petani dan berusaha menemukan solusi terbaik untuk para petani terkait permasalahan yang sedang dia alami ataupun yang sedang dibahas bersama. 2. Akuntabel, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner secara rutin dengan teliti dan sesuai kondisi sebenarnya. Menggunakan obat-obatan dan vaksin hewan sesuai peruntukannya saat melakukan penanganan kesehatan hewan. Mencatat dan melaporkan data penggunaan stok obat-obatan dan vaksin hewan secara berkala. Yang selanjutnya adalah kompeten. Dalam melakukan pengembangan diri, Bapak Heru selalu mengikuti bermacam-macam seminar dan pelatihan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan beliau. Bapak Heru juga suka berbagi ilmu dan pengalaman kepada para penyuluh junior, sehingga para penyuluh junior merasa sangat terbantu dalam belajar. Saya akan menjelaskan nilai harmonis yang diterapkan oleh tokoh panutan kami. Bapak Heru orang yang menghargai perbedaan. Walaupun bawahannya di BPP Awayan memiliki latar belakang yang berbeda, namun beliau mampu mengayomi para pegawai dan penyuluh di BPP, sehingga terciptanya lingkungan kerja yang harmonis. Hal ini sesuai dengan nilai harmonis, di mana seorang PNS layaknya dapat saling menghormati dan tolong-menolong, sehingga terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan harmonis. Kemudian kita beralih kepada nilai loyal yang diterapkan oleh tokoh panutan. Bapak Heru lebih mendahulukan kepentingan tugas daripada kepentingan pribadinya. Contohnya adalah beliau rela turun ke lapangan pada hari libur untuk mengawasi dan membantu para panitia dalam mempersiapkan acara panen raya di Desa Nungka, Kecamatan Awayan. Hal tersebut sesuai dengan nilai loyal, yakni setia terhadap tugas negara yang telah diamanahkan padanya. Adaptif. Bapak Heru membuat grup WhatsApp yang berisikan para pegawai dan penyuluh BPP untuk mempermudah koordinasi dan pengiriman data ataupun informasi secara cepat walaupun para penyuluh dan pegawai sedang bertugas di lokasi yang berbeda-beda dan berjauhan. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Bapak Heru suka berdiskusi dengan para pegawai BPP dan penyuluh mengenai masalah pekerjaan dan pembagian tugas untuk memperoleh kesepakatan bersama dan dapat menghindari terciptanya konflik. Sekian presentasi dari kami. Izinkan kami menutup presentasi kami ini dengan berpantun. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian presentasi kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.